kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Saya mau ucap syukur. Tuhan bilang bahwa kita akan terbang tinggi seperti raja wali, bukan seperti burung pipit. Kenapa? Apa bedanya? Karena bedanya adalah burung pipit kalau kena hujan, iup. Bahasa Jawanya iup, ya apa? Berteduh. Betul? Betul? Mereka nggak kuat hadapin badai, mereka nggak kuat hadapin angin yang kencang, mereka nggak kuat hadapin air hujan yang begitu lebat. Bedanya dengan raja wali, saudara dan saya, kalau lihat badai, bukan takut, tapi kita kesempatan. Katakan bersama dengan saya. Kesempatan. Amin. Amin. Jangan pernah takut dengan masalah. Kenapa? Ini loh saudara, yang terjadi. Saat Raja Wali menghadapi badai, yang dia lakukan, dia tak perlu kepalanya sayap. Dia hanya perlu mengarahkan sayapnya, dan masalah dan tantangan itu yang membawa dia makin tinggi. Dan itu adalah hidup siapa? Saudara dan saya. Amin. Amin. Jangan takut dengan masalah. Kasih tahu kanan kiri saudara. Jangan takut dengan masalah. Kenapa? Karena masalah itu adalah sebuah platform. Dia adalah sebuah podium. Oke, saya akan coba kamera begitu. Oke. Saudara punya masalah? Gak apa-apa. Kasih tahu kanan kiri saudara. Gak apa-apa. Kenapa? Karena masalah saudara posisinya bukan berhadapan dengan saudara. Masalah letaknya di bawah kakimu. Oh, gak banyak yang amin. Masalahmu ada di bawah kakimu. Oke? Kalau ada masalah besar, gak apa-apa. Amin. Ada masalah lebih besar lagi, gak apa-apa. Kenapa? Masalah ada di bawah kaki kita. Amin. Masalah lebih besar lagi, gak apa-apa. Lebih besar lagi, puji Tuhan. Lebih besar lagi sampai bikin stres orang-orang, gak apa-apa yang stres orang lain. Kita enggak. Amin. Kita dapat shalom, kita dapat damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Amin. Bahkan saat menghadapi badai, itu hanya pelan-pelan. Tuhan membawa Raja Wali lebih tinggi lagi. Amin. Jadi katakan pada masalah, enggak apa-apa. Amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sebabnya jangan takut dengan masalah. Amin. Karena Tuhan membawa kita terbang tinggi. Apapun yang jadi problem saudara, saya nggak tahu pengalaman apa yang saudara alami hari ini. Mungkin itu membuat saudara sangat susah. Hati saudara nggak tenang, nggak bisa tidur berapa hari. Nggak apa-apa. Amin. Sebab itu kalau ada orang kasih shalom sama saudara, balas saudara, shalom, shalom. Amin. Kenapa? Damai sejahtera. Orang bayar mahal buat damai sejahtera, tidur tenang. Betul nggak? Tapi saudara dan saya punya damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalau ada orang yang ketemu sesama Tuhan, oh shalom, shalom. Kenapa saudara? Kalau mereka nggak balas nggak apa-apa, shalomnya balik ke kita. Gitu ya. Jadi kalau ada orang shalom, nggak balas shalom, balas aja lagi saudara. Shalom, 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 shalom. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau mereka nggak balas nggak apa-apa, aku lebih damai sejahtera. Amin. Amin. Dan itu gratis diberikan untuk saudara dan saya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang memberikan damai sejahtera. Amin. Amin. Jadi kalau saudara punya masalah, katakan gak apa-apa. Amin. Oh, kalau di gereja enak, keluar dari pintu gereja siap gak ngomong gak apa-apa? Siap? Sampai parkiran? Gas? Terus, amin. Sampai pagar rumah? Siap? Sampai pagar kos-kosan juga? Sampai dalam rumah? Ngadepin orang di rumah? Amin. Amin. Bahkan sampai hari Senin menghadapi kenyataan hidup. Amin. Siap berkata gak apa-apa. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan itu akan membawa kita terbang naik. Kalau saudara selalu menghindari masalah, itu sebabnya saudara gak naik. Kita harus belajar menghadapi masalah. Karena dia adalah podium untuk kita dibawa makin tinggi. Dan itu janji Tuhan. Saudara
saudara bisa lihat di Ulangan 28. Itu tentang janji berkat Tuhan. Diberkatilah kau di rumah, berkatilah kau di ladang, diberkatilah saat kau masuk, diberkatilah saat kau keluar, diberkatilah. Amin. Berkatilah anak cucuku. Oke. Amin. Diberkatilah saudara semuanya. Amin. Itu doa Tuhan. Jangan bilang, wah di gerejanya ngomong berkat terus. Nah ya kita ini diberkati Tuhan. Amin. Ya jelas kita harus baca tentang, kita harus ajarkan tentang berkat. Amin. Siapa saudara yang gak mau diberkati Tuhan? Oh enggak. Siapa yang gak mau diberkati Tuhan? Jangan angkat tangan tuh saudara. Ya, kita semua mau diberkati Tuhan. Amin. Amin. Dan apa yang jadi janji Tuhan? Ya, Tuhan berkata di Ulangan 28. Saya akan bacakan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang berlimpah, yaitu langit. Oke, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Amin. Saya ulangi ya. Sehingga engkau memberi pinjaman pada banyak bangsa. Amin. Amin. Ini janji Tuhan. Bukan pendetanya ngomongin kemakmuran. Ini janji Tuhan. Kalau engkau ikut Tuhan, menantikan Tuhan, Tuhan akan berkati. Amin. Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Amin. Yang terikat pinjam, tenang. Tuhan mau lepaskan kau. Amin. Banyak. Ya, mereka bantuin mengaminkan. Oke. Iman orang juga membantu mujizat Tuhan terjadi. Amin. Sebab itu cari banyak teman yang bisa mendukung kita di dalam Tuhan. Amin. Oke. Nah, ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Mungkin ada beberapa dari saudara hari-hari ini saudara kerja mati-matian, tapi yang menerima pujian bukan saudara, atasan saudara. Ada puji Tuhan. Kenapa? Segera Tuhan akan pakai kau akan jadi kepala dan bukan ekor. Amin. Kalau ke saudara selama ini jadi ekor, terus ngikutin orang, terus ingat, saudara tidak dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan, saudara jadi kepala. Amin. Jadi jangan sekedar follower saudara. Orang-orang akan follow saudara. Orang-orang akan kejar saudara. Kenapa? Karena saudara follower of Christ. Saudara pengikut Kristus. Saudara pengikut Kristus. Berkat mengikuti saudara. Hikmat mengikuti saudara. Kedamaian mengikuti saudara. Mujizat adalah jejak langkah kita. Amin. Amin. Sebab itu mulai dari sekarang coba pikirkan saudara. Ini dikatakan saudara akan memberi pinjaman pada bangsa. Amin. Saudara akan memberi pinjaman pada bangsa-bangsa. Bayangkan saudara akan punya kredit Amerika. Kenapa? Karena saudara pinjamin Amerika uang. Lo gak berani amin? Amin gak? Amin. Saudara akan kasih orang, oh kamu butuh bantuan di 1 miliar, di 1 miliar, di 1 miliar, di 1 miliar. Amin. Amin. Kita gak minta bunga buat kamu. Amin. Amin. Dan bahkan saya percaya itu tidak ada 10% dari pendapatan. Amin. Kenapa? Karena yang mau Tuhan lakukan buat kita besar. Katakan besar. Saya tidak percaya kalau Tuhan mati di kayu salib, turun ke dunia mati di kayu salib, supaya orang-orang Kristen itu hidup miskin. Saya tidak percaya. Dia meninggalkan segala hartanya supaya apa? Supaya kita yang miskin ini bersatu dalam kelimpahan. Amin. Sebab itu jangan percaya. Jangan percaya omongan iblis. Minggu kemarin kita belajar, jangan biarkan musuh menghancurkan. Amin. Amin. Jadi jangan dengar perkataan ini, dengar perkataan Allah. Amin. Sekalipun kondisi saudara tidak sesuai yang saudara harapkan, puji Tuhan, itu akan jadi sukses. Amin. Karena yang mau Tuhan lakukan buat kita besar. Katakan besar. Besar. Oh lebih mana lagi besar? Besar. Yes. Dan ini yang Tuhan katakan, ya Tuhan akan memberkati kita akan dibawa Tuhan naik dan bukan turun. Ya, engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila apa? Engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan Setia. setia. Jadi kuncinya adalah saudara.
menantikan, dan melakukan yang saudara sudah lakukan dengan setia. Setia itu bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun. Setia itu sampai akhir, sampai selesai. Amin. Jadi kalau mau baptis jangan cuma berhenti saat pendaftaran. Amin. Sampai dibaptis. Amin. Kalau daftar ikut SOM, sekolah orientasi melayani, jangan cuma berhenti di kelas 1 sampai akhir. Amin. Yang sudah melangkah jadi KKS, jangan hanya jadi KKS 1 tahun 2 tahun, sampai akhir. Amin. Yang melayani seumur hidup. Amin. Amin. Dan kalau saudara setia melakukan dan menanti-nantikan Tuhan, Tuhan janjikan berkat yang terbaik. Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap dan mencurahkan berkat dengan kelimpahan. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ini yang jadi janji Tuhan. Tuhan akan bawa saudara naik, terbang tinggi. Jangan biarkan hidup kita itu dalam kondisi yang terus turun. Kalau saudara dari kondisi bawah, ingat itu bukan posisi, itu bukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Segera bangkit. Amin. Kasih tahu kanan kiri saudara, segera bangkit. Segera bangkit. Itu yang terjadi dalam hidup Yosafat. Saya bacakan di 2 Tawarik 17 ayat 12. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota pertukaran. Saudara, seberapa tahun Yosafat? Ada yang nggak tahu, apa saya kasih tahu. Yosafat ini siapa? Yosafat itu adalah raja Yehuda. Ini adalah momen di mana setelah Raja Salomo, ya setelah jadi raja, akhirnya dia meninggal, oke? Karena di ujung hidupnya Salomo tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan berkata bahwa akan ada perpecahan. Hingga bangsa Israel itu pecah jadi 2. Dari 12 suku itu pecah jadi 2. Oke? Ada suku yang besar itu namanya kerajaan Israel. Dan di momen itu ada juga kerajaan Yehuda. Ya, Yehuda itu sekarang keturunannya jadi orang Yahudi. Ya, kita sebut Yahudi. Ya. Nah, orang-orang Israel ini, ya dari kerajaan Israel ini adalah orang-orang yang hidupnya tidak sesuai firman Tuhan. Dia hidupnya apa? Mereka semaunya sendiri. Mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka seenaknya sendiri. Ada nggak raja yang baik? Nggak ada. Di keturunan itu semuanya hancur, berantakan hidup. Tapi yang di Yehuda ini, kenapa? Kenapa mereka cinta Tuhan? Karena mereka keturunan Daud. Amin. Mereka beda. Mereka adalah menanti-nantikan Tuhan. Mereka orang yang belajar tentang kehidupan yang baik. Di momen itu Yosafat adalah cicitnya dari Salomo. Dan dia adalah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Apa yang jadi? Di momen dia mau perang, yang dia lakukan adalah sebelum mau ngambil keputusan perang, dia tanya, ada nggak hamba Tuhan di tempat ini? Kita cari hamba Tuhan. Aku mau dengar suara Tuhan. Apakah Tuhan mau kita berangkat atau tidak? Itu yang Yosafat selalu lakukan. Dia saat mengambil keputusan, dia tidak sembarangan. Dia menunggu Tuhan. Amin. Dan itu yang membuat kerajaannya berlangsung. Dan dia sangat diberkati Tuhan. Itu yang terjadi. Bahkan di sini dikatakan orang menantikan Tuhan. Salah satunya Yosafat. Dia makin lama makin kuat. Amin. Menjadi luar biasa kuat. Ya. Dan ini adalah kata-kata yang serupa dengan yang terjadi dalam hidup Ishak. Benar nggak sih? Ishak itu dia menantikan Tuhan. Di momen apa? Momen itu terjadi kelaparan. Terjadi kelaparan dan orang-orang mulai menghemat ini, menghemat itu. Wah, ini momen yang jelek. Tapi Ishak mendapat rema dari Tuhan. Menabur. Susah? Oh, susah, saudara. Menabur di saat kelimpahan itu mudah. Kenapa? Karena ini bahan makan. Kalau ditabur itu maksudnya dilemparkan ke tanah, dipendam, ya. Dimasukkan, kalau tidak bisa mengkonsumsinya lagi, saudara harus membuang itu. Kesannya seperti membuang, tapi saudara perlu tahu, saudara sedang mengerjakan sesuatu. Dan di momen itu Ishak percaya kepada Tuhan. Dia tidak percaya pada perkataan, tidak hanya melihat kondisi, wah kondisi ini krisis, kondisi ini gak enak. Tidak, dia percaya pada perkataan Tuhan dan dia belajar menabur. Apa yang jadi? Di tahun itu juga dia mendapatkan 100 kali lipat. Kalau dikatakan kali,
percaya dan melakukan dengan setia apa yang Tuhan perintahkan, kita akan jadi orang yang diberkati, makin lama makin diberkati, menjadi luar biasa diberkati. Bahkan di dalam apa? Dalam pekerjaan saudara, wah saudara akan makin sukses, kian lama kian sukses, menjadi luar biasa sukses. Amin. Bahkan dalam keluarga saudara, beberapa dari saudara mungkin merasa keluarga saudara tidak dalam Tuhan, mengalami kekurangan kasih. Dan Allah itu adalah satu. Kita tak bisa. Dia bukan Allah perpecahan. Dia akan memulihkan keadaan keluarga saudara. Dan bahkan dia memperkenalkan dirinya sebagai kasih. Allah adalah kasih. Undang kasih itu di dalam hidup keluarga saudara. Sehingga apa? Saudara berjuang menanti-nantikan apa yang jadi keluarga saudara kian lama kian mesra, menjadi sangat mesra, jadi luar biasa mesra. Amin. Boleh nggak? Boleh nggak mesra dalam keluarga? Bolehlah mesra sama suami sendiri. Amin. Betul ya. Jangan mesra sama orang lain. Betul. Mesra sama anak sendiri. Amin. Amin. Jangan anak mesra sama orang tua, jangan sama pacarmu. Ini banyak anak kasih tahu. Ya, kebetulan kan saya Adventist Pastor ya. Jadi bolehlah ya sedikit ya berkenalan. Kita perlu ya bayaran kepada Tuhan. Amin. Memulihkan keadaan keluargamu. Amin. Amin. Banyak anak muda itu cari pacar terus larian dari rumah. Betul nggak betul? Saya sudah pengalaman melayani anak muda 14 tahun, jadi terbukti. Sebab itu berdoalah dan nanti-nantikan pemulihan akan terjadi. Yang amin cuma ini. Pemulihan akan terjadi. Pemulihan akan terjadi. Pemulihan akan terjadi. Kesembuhan akan terjadi. Kesembuhan akan terjadi. Amin. Sebab itu nantikan Tuhan dan lakukan dengan setia. Amin. Ya saya akan bagikan rahasia apa yang menjadi rahasia supaya kita bisa dipakai Tuhan terbang tinggi. Yang pertama, saya itu percaya saudara pasti tahu yang namanya Rasul Paulus. Betul ya? Dia ini rasul yang gila-gilaan buat Tuhan. Kenapa saya bilang gitu? Ya, karena dia berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu gila. Dia bilang apa? Seluruh hidupku, kalau aku hidup buat Tuhan. Uangku buat Tuhan, bisnisku buat Tuhan, keluargaku buat Tuhan, semuanya buat Tuhan. Gila. Saudara berani ngomong gitu? Berani? Tapi ini yang membuat Paulus itu jadi orang yang luar biasa. Saudara perlu tahu dia memulai pelayanannya bukan dia tuh rasul, tapi bukan satu dari 12 rasul Yesus. Bukan bukan murid Yesus yang Yesus. Oh kamu jadi murid juga. Dia bukan orang satu dari 12. Bahkan di masa Pentakosta dia tidak ada. Oke? Bahkan dia adalah orang-orang yang apa? Setelah masa Pentakosta dia adalah orang Farisi, ya, dia tahu tentang kebenaran firman, ya, dia tahu tentang Taurat, dia ahli, dia punya status tertinggi. Kenapa? Dia adalah warga negara Roma, dan dia punya status jabatan yang tinggi, jadi dia enak. Dia mau apa enak. Apa yang dia katakan? Apa yang dia lakukan? Nah, dia melihat ada pengikut Kristus, wah, dia langsung adili di depan. Jadi kalau ngomongin tentang jadi murid Kristus, dia ini tidak memulai dari titik nol. Dia memulai dari titik minus. Kenapa? Karena dia adalah orang yang menghancurkan ibadah-ibadah di zaman itu. Dia yang menyiksa anak-anak Kristus, orang yang mengikut Kristus. Dia menelanjangi mereka. Dia ngomong, wah, menelanjangi mereka. Oh, mereka siksa, lempar ibadah. Ini yang dilakukan Saulus. Tapi apa yang saat dia ketemu Yesus terjadi perubahan. Amin. Maka bagi saudara, saat saudara ikut Kristus, tidak mungkin hidup saudara sama. Kalau saudara tetap sama, beneran ketemu Yesus sama. Amin.
Kenapa? Karena saat bertemu dengan Tuhan, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Amin. Itu terjadi, bahkan cintanya Paulus itu menggebu-gebu buat Tuhan. Dia memiliki effort yang sangat tinggi. Apa buktinya? Sekalipun dia bukan satu dari ke-12 rasul, tapi 2/3 Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus. Roma, Efesus, Filipi, Kolose, Korintus, itu semua ditulis oleh Paulus. Dia jadi orang yang begitu cinta Tuhan. Dan di momen itu, ya, dia itu mengerjakan yang terbaik. Dimanapun dia berada, dia sampai diadili, dilempari dengan batu juga. Dia ditelanjangi suruh putar di kota. Bahkan sampai saat itu dia sedang diadili di rumah. Dia sedang naik kapalnya karam. Saat karam apa yang jadi? Wah, dia terseok-seok ya di atas lautan selama 3 hari. Gak makan, gak minum. Sekalipun di laut ya saudara, minum air laut bisa mati. Ya, kebanyakan bisa mati. Nah, apa yang jadi? Akhirnya terdampar dibantu oleh orang-orang di pantai itu. Wah, ini orang ini narapidana daripada wah hidupnya kacau. Yang mau diadili, naik kapal, kapalnya karam. Terombang ambing 3 hari. Ya. Apalagi setelah itu mereka buatin api unggun. Paulus bantuin buat api unggun. Apa yang jadi dalam hidupnya? Tiba-tiba ada ular yang bikin. Dalam versi bahasa Inggris dikatakan viper, bukan snake. Snake itu ular. Kalau viper itu ada venomnya, ada racunnya, ada bisanya. Dan orang berkata, wah ini orang ini apa? Dewi dunia ini pun tidak menyetujui dia hidup, pengen dia mati segera. Ya, baru terselamatkan sudah suruh mati. Apa yang terjadi dalam Paulus? Taknya terus, shake it up. Ya dia kibaskan ular itu di dalam api. Orang-orang, wah ini benar lagi mati. Enggak. Dia gak mati. Orang penasaran. Di kok lama-lama gak mati. Cuma dia macam ya. Mereka penasaran. Oh ini bukan orang jahat. Ini anak dewa. Sehingga akhirnya apa? Paulus dibawa ke tempat kepala desa. Dan akhirnya Paulus berkorban di situ. Dan mereka jadi orang yang percaya kepada Kristus. Diadili. Ngalami masalah. Tapi membawa kemuliaan Tuhan. Amin. Itu yang terjadi dalam hidup Paulus. Sehingga dia diberkati Tuhan luar biasa. Dia jadi rasul yang begitu luar biasa. Dan saya percaya saudara dan saya itu jadi orang yang luar biasa buat dunia ini. Amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Apa yang dikatakan Paulus? Sekalipun dia punya jabatan yang tinggi dan luar biasa, yang dia katakan Filipi 3 ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kenapa? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini orang yang benar-benar tahu. Kenapa? Dia nulis ini saat dia di penjara. Dia berkata, semua kesuksesan itu sampah. Karena saat aku kenal Kristus, hidupku beda, cara pandangku beda. Dia dibawa Tuhan naik tinggi. Saya percaya kalau kita besok ke surga, saudara akan lihat bapak-bapak dia, siapa dia? Bapak-bapak di sana. Paulus, dia membawa mahkota kemuliaan. Amin, amin. Dia orang yang bayaran luar biasa. Dan dia pun dipakai luar biasa. Sebab itu saudara dan saya, ayo kita bayar harga buat Tuhan. Kenapa? Umpamanya segini saudara, dosa itu seperti gravitasi. Oke, apa yang jadi? Saat kita melepaskan itu dari dalam kita lepaskan sampai akhir. apa yang jadi? Jatuh. Ya. Jadi untuk saudara bertahan di sini butuh effort, butuh tenaga. Benar nggak? Benar nggak? Saya nahan di sini. Ada tenaganya nggak? Mungkin nggak besar, tapi coba saudara kayak gini buat jatuh, kerasa pasti. Betul nggak? Betul nggak? Dia ada effortnya untuk menjaga hidup saudara itu tetap hidup benar. Itu ada effortnya. Amin. Kalau saudara melepas hidup saudara menjadi, kenapa? Dosa itu menarik lah. Kalau enggak banyak yang ikut yang mencari pesugihan.
keren. Bakso peso nggak apa-apa. Itu kan sih menarik gak? Menarik. Keren, luar biasa. Yo bisa kuat loncat dari lantai berapa gitu, nggak apa-apa. Wah, serem gitu ya. Itu kan. Tapi itu untuk apa? Keren. Dosa itu benar. Kalau saudara melepas hidup saudara, jalan ikut flow aja, ikuti arah dunia ini. Pasti aja. Itu sebabnya kita harus melawan, katakan melawan. 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 Untuk pesawat bisa terbang tinggi, perlu effort ya? Yes, perlu gaspol. Amin. Amin. Saudara tahu nggak? Butuh berapa kecepatan untuk bisa pesawat itu terbang? Tahu nggak saudara? Kalau ada saudara yang berkendara dengan kecepatan ini, kalau berkendara 140 km per jam itu minimal. Oke, untuk pesawat itu bisa terbang. Oke, pesawat yang biasa gitu ya, itu 140 km per jam. Bahkan kalau saudara tahu ya, udah gitu ya, yang besar itu Boeing 737 itu butuh berapa? 250 km per jam. Oke, untuk terbang. Bahkan itu melihat juga kondisi penumpangnya banyak atau enggak. Kalau lebih banyak berarti dia butuh kecepatan, butuh effort. Dan bagaimana kalau pesawat itu terbang dari awal 60 dulu gitu ya? Apa yang jadi? Landasannya habis, amin. Amin. Jadi saat mau terbang apa yang dilakukan? Gaspol sejak awal, amin. Amin. Oh, lebih mantap lagi, gaspol. Katakan gaspol. Gaspol. Oh, lebih mantap lagi, gaspol. Gaspol. Ya, jangan nunggu kalau udah landasannya mau habis. Waduh, bentar lagi nih, bentar lagi nih, baru digas. Aduh, terlambat saudara. Itu yang membuat pesawat sering delay, ya kan? Waduh, ragu-ragu ya. Jadi delay pesawatnya. Semua penerbangan 1 hari delay 1 jam. Iya kan? Ya kan itu kan. Kesalahan satu orang menyebabkan semuanya berantakan. Gitu ya? Itu delay. Ya. Dan bahkan saudara tahu kalau mau dibawa terbang itu lebih tinggi lagi. Roket. Tahu ya roket? Kalau pesawat tadi berapa? 250. Kalau roket itu berapa? Dia melawan gravitasi masuk. Ya. Pernah lihat nggak saudara? Pernah lihat? Ya film Armageddon itu. Oh ya. Butuh berapa itu kecepatannya? 25.000 km per jam. Untuk apa? Melawan gravitasi. Untuk melawan, ya harus bayar harga. Amin. Kalau saudara sedang di dalam lembah dosa, perlu bayar harga untuk lepas. Kalau belum, waduh kok susah. Iya memang. Kenapa? Karena dunia ini, kalau saudara makin rendah, gravitasinya makin kuat. Tapi soal saudara bayar harga, sampai di posisi tertentu, gravitasi mulai tidak berpengaruh dalam hidup. Kau bisa dibawa lebih tinggi lagi. Amin. Sejak itu kalau roket terbangnya 10.000 dulu, enggak berangkat saudara. Delaynya berapa? Itu bisa kalau penerbangan cancel bisa 1 minggu, bisa 1 bulan. Tergantung karena mereka ada waktunya. Mereka harus pulang dari awal, dari nol. Ya, countdown 7 hari. Ya. Itu yang terjadi. Ya, itu sebabnya kadang bagi saudara tidak percaya ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan. Tapi saudara nggak gaspol dari awal. Itu sebabnya saudara harus menunggu waktu yang lebih lama lagi. Betul kan? Itu yang terjadi dengan bangsa Israel saat mereka sampai ke tanah perjanjian. Mereka melihat ada 12 pelita yang masuk dan melihat 10 orang memutuskan tidak percaya. Apa yang terjadi? Satu bangsa harus tunggu 40 tahun untuk masuk, untuk mencoba masuk. Sebab itu sejak awal apa? Lebih mantap lagi ini, gaspol. Ya, kayak pesawat itu kan, gitu ya. Oke, ikuti saya. 1, 2, 3, gaspol. Gaspol. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Gaspol. Oke, mantap. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Jadi Paulus melakukan effort yang sangat tinggi, effort yang maksimal. Dan saya mengucap syukur kenapa? Karena gembala sidang kita juga adalah orang yang sejak awal ikut Tuhan. Mereka gaspol. Dan engkau mau baca sehingga gereja kita jadi besar seperti ini. Saya percaya ini karena effort yang beliau lakukan. Berapa banyak saudara sudah lama di gereja ini? Dan selalu lewat HUT,
sekali ya momen gereja keluarga Allah Solo. Jadi bergereja jadi besar. Itu kenapa? Karena Pak Ubed pertama dia ninggalin bisnis. Buat apa? Buat melayani Tuhan semua. Gila, sukses, punya perusahaan, kaya, dia harus lepas. Bahkan saat mau bangun gedung gereja yang di Solo, dia menyerahkan rumahnya. Itu rumah di pinggir jalan besar, saudara, 1000 meter. Ya kalau nggak salah ya, 1000 meter, dan itu diserahkan buat gereja. Kenapa? Karena kalau rumah itu tidak diserahkan, gereja nggak punya ketutupan. Jadi gereja nggak bisa dibawa besar. Hanya saat mau baca percaya dan melakukan bayaran, dia percaya bahwa tetap ini. Kalau saya percaya, anak 20 kita yang ada di Solo itu hasil kerja keras mereka, bayar harga pemimpin gereja, bayar harga dengan luar biasa. Bahkan saudara, saya percaya beberapa dari saudara juga adalah orang-orang yang berani. Saudara yang tergabung, dan saya percaya orang yang bayar pulang pasti. Betul. Kalau saudara datang nggak bayar tapi ambil sesuatu, namanya maling. Betul ya? Betul ya? Kalau saudara bayar sesuatu, bayar harga melayani Tuhan, saudara lakukan ini, lakukan itu, tapi saudara belum dapat sesuatu, tenang, berarti saudara sedang nyicil. Pada waktunya saat saudara lunas. Amin. Amin. Kalau saudara bayar harga, tenang, pasti dapat. Amin. Pasti dapat jawaban doa. Amin. Amin. Sebab itu sejak awal kalau Tuhan perintahkan sesuatu, jangan ditunda. Langsung Gaspol. lebih mantap lagi saudara. Langsung Gaspol. amin. Ya, itu yang terjadi dalam hidup Paulus. Sehingga saat dia effort maksimal, ada kemenangan yang maksimal, dia tidak memikirkan tentang kehidupannya lagi. Hidup adalah Kristus, dia maksimal, lakukan yang terbaik. Dan saya percaya kita pakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan pelayanan sampai hari 2000 tahun masih diingat. Berapa banyak dalam orang-orang di